Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Cikarang Baru, Bekasi, Jawa Barat yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan beberapa radio lain, pemirsa beberapa TV dan para netizen, kita kembali berjumpa melanjutkan kajian tentang amalan hati. Tema yang kita akan bahas sekarang adalah ta'allumu ilmil qalb, mempelajari ilmu hati. Ilmu hati termasuk disebut minal ulumin nubuwah, ilmu kenabian yang dinukil oleh para sahabat lalu diajarkan kepada para ulama di generasi berikutnya terus sampai ke zaman kita sekarang. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Majmul Fatawanya, kama anna ilman nubuwah minal iman wal Qur'an wa ma yatma'u dhalika minal fiqhi wal hadith wa amalul qulub innama kharajat minal amsar allati yaskunuha jumhur ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, sesungguhnya ilmu nubuwah berupa keimanan. Maksudnya ilmu nubuwah itu ilmu yang langsung bersumber dari Nabi SAW, berupa keimanan, Quran, dan ilmu-ilmu yang mengikutinya berupa fiqih, hadis, termasuk amalan hati. Hanyalah semua itu keluar dari beberapa negeri yang pernah dihuni, ditempati oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika menjelaskan hukum mempelajari ilmu hati, kata beliau, ilmul qalbi kal hasad wal ujub war riya fihi qaulan. Ilmu hati seperti hasad, ujub, riya dan yang sejenisnya. Itu ada dua pembahasan. Pertama, ma'rifatu hududiha wa asbabiha wa tibbiha wa ilajiha fardu ainin wa huwa qaulu al-Ghazali. Pertama, mengetahui batasan-batasannya, hukum-hukumnya, sebab-sebabnya, serta pengobatannya. Ini merupakan fardu ain. Ilmu hati yang mempelajari tentang penyakit-penyakit hati yang merusak hati untuk dijauhi. Seperti tadi, hasad. Hasad itu termasuk penyakit hati
tapi melahirkan banyak keburukan. Hasad itu perasaan. Perasaan gimana? Merasa tidak suka atau benci turunnya nikmat Allah kepada orang lain. Pas orang lain dapat nikmat, apapun nikmat bentuk-bentuknya, uang, kekayaan, pangkat, jabatan, panas, nggak suka, itu hasad. Dari hasad ini lahir nanti keburukan-keburukan lain, timbul suudzon, timbul fitnah, jangan-jangan korupsi, jangan-jangan punya tuyul, jangan-jangan babi ngepet, macam-macam tuh, jangan-jangan nyuri. Akhirnya timbul fitnah, terus menggibahi kepada orang lain. Itu keburukan-keburukan amalan yang lahir dari buruknya amalan hati berupa hasad. Demikian juga ujub, jangan demikian juga riya. Itu yang merusak hati. Mempelajari hukumnya, penyebabnya, dan bagaimana cara mengobatinya, hukumnya fardu ain, wajib. Wajib setiap kita mempelajari kenapa kita bisa hasad, kenapa kita bisa ujub, kenapa kita bisa riya, kenapa kita bisa sum'ah, kenapa kita bisa suudzon, apalagi suudzonnya kepada Allah. Kepada sesama manusia aja sudah haram, terlarang dan merusak hati, merusak amal, merusak agama. Makanya semua itu oleh Nabi SAW disebut al-haliqah. La aqulu tahluqu ar-ra's, innama aqulu tahluqud din. Haliqah itu tukang cukur. Aku tidak berkata tukang cukur rambut, tapi tukang cukur agama. Kenapa semua kezaliman tadi disebut mencukur agama? Karena hasil dari pengamalan agama kita dipotong habis. Suudzon atau zalim kepada sama seperti ghibah, mencela, menghina, itu lahir dari hasad. Itu memangkas, memotong pahala kita. Pahala kita diberikan kepada orang yang dizalimi. Terus dosa dia ditimpakan ke kita. Kan gitu tuh. Makanya disebut dengan sebutan haliqah. Maka mempelajari ilmu hati maknanya mempelajari amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh hati, seperti yang tadi disebutkan, itu hukumnya wajib. Hukumnya apa? Sebabnya apa? Cara pengobatannya bagaimana? Itu fardu ain. Dan ini perkataan Al-Ghazali yang dinukil oleh Imam An-Nawawi. Wastadalla lihadza bi anna ma'rifata kaba'iril qalbi wajib. Para ulama tersebut berdalil tentang wajibnya hal itu, bahwa mengetahui dosa-dosa besar yang dilakukan oleh hati itu hukumnya wajib. Kata Al-Ghazali yu'alija zawalaha lianna man kana fi qalbihi maradun minha lam yalqillaha wal iyadha billah biqalbin salim. Untuk apa kita mengetahui ilmu hati? Untuk mengobati penyakit-penyakit hati. Sebab siapa orang yang di dalam hatinya ada penyakit, berarti waliyadzubillah dia berjumpa dengan Allah dengan hati yang tidak selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaatnya hari itu, pada hari kiamat harta, anak-anak enggak ada manfaat.
Apa yang manfaat? Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Selamat dari dosa-dosa akibat penyakit hati. Pas matinya nggak ada suudzon kepada sesama, nggak ada hasad, nggak ada benci, tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada hal-hal yang buruk dari hatinya. Apalah itu kepada sama manusia, apalagi kepada Allah, tidak ada syirik, tidak ada kufur, tidak ada nifaq, gitu ya. Selamat. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu yang pertama kata An-Nawawi. Jadi yang pertama hukum yang dimaksud mempelajari ilmu hati adalah mempelajari amal-amal buruk yang biasa dilakukan oleh hati. Seperti hasad, seperti ujub, seperti riya, seperti sum'ah dan seterusnya. Ats-tsani, yang kedua, at-tafsil, kata beliau, tafsil, rincian dari hal itu. Faman ruziqa qalban saliman min hadhil amradil muharramah kafahu dzalik. Wa man lam yaslim wa tamakkana min tathhiri qalbihi bi ghairi ta'allumil ilmil madhkuri wajaba tathiruhu. Wa illam yatamakkan illa bi ta'allumi wajaba. Wa nusiba hadzal qaul li ghairil Ghazali. Siapa orang yang diberi rizki berupa hati yang selamat, selamat dari semua penyakit-penyakit yang diharamkan ini, Allah akan selamatkan dia. Selamat dunia akhirat. Selamat dari apa? Selamat dari murka dan azab Allah. Selamat dari laknatnya. Ya di dunia, di alam kubur sampai hari kiamat. Dan siapa yang tidak selamat, maknanya dia memiliki penyakit-penyakit hati tersebut. Dia wajib bersihkan dulu, sucikan dulu tuh. Dengan cara apa? Pelajari ilmu. Ilmu apa? Ilmu tentang hati. Kenapa hati itu bisa terkontaminasi? Hati itu bisa terjangkiti penyakit. Penyebabnya apa? Kemudian separah apa efek yang ditimbulkannya? Efek dari adanya penyakit hati itu tadi itu melahirkan banyak amalan-amalan kezaliman ke orang. Benci kepada sama mukmin. Itu penyakit hati, karena itu benci itu perasaan. Padahal yang diperintahkannya apa? Cinta. Innamal mu'minuna ikhwah. La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan bisa masuk surga sebelum kamu beriman. Kamu tidak dikatakan beriman sebelum kamu saling mencintai. Jadi saling mencintai sama mu'min itu wajib. Karena saudara, ini yang seharusnya. Jadi ketika ada orang benci kepada sama mu'min, nah ini penyakitnya. Dari benci ini lahir dengki, hasad. Pas orang yang kita benci dapat nikmat, panas kan gitu ya. Gak suka terhadap hal ini. Lalu lahir kezaliman, memfitnah, menggibahi, memprovokasi orang agar sama-sama membenci orang itu kan gitu. Nah, ini efek buruk dari penyakit hati. Dan itu seperti efek domino. Ada benci, pasti ada dengki, pasti ada suudzon kepada orang yang dibencinya itu. Apapun yang dilakukan oleh orang yang dibenci disuudzoni saja, walaupun baik. Kalau dia infak dan sedekah besar, huria. Kalau dia infak dan sedekahnya kecil, gitu aja kok disedekahin. Gak ada benernya tuh.
Orang yang kita benci dalam pandangan kita nggak ada benernya tuh. Yang benernya aja dianggap salah. Yang baiknya aja dianggap buruk. Apalagi yang salahnya, yang buruknya. Pasti itu dianggap lebih besar lagi, lebih dahsyat lagi. Lalu ada sebuah kaidah yang menjadi dalil kenapa ini wajib dilakukan. Ada sebuah kaidah dalam ilmu fiqih. Al-wasail laha hukmul maqasid. Atau dalam ungkapan lain hukmul ghayat. Al-wasail itu wasilah. Laha hukmul maqasid itu sama hukumnya dengan tujuan, maksud. Meraih sesuatu itu hukumnya sama dengan meraih tujuan yang bisa dicapai dengan sesuatu tersebut. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu kewajiban yang tidak bisa dilakukan karena sesuatu itu menjadi wajib pula. Kewajiban yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan sesuatu itu menjadi wajib pula. Al-wasail laha hukmul maqasid. Contoh begini. Kita kalau sholat itu wajib menutup aurat. Menutup aurat tidak bisa dilakukan kecuali dengan pakaian. Maka pakaian untuk menutup aurat menjadi wajib. Berpakaian dalam sholat menjadi wajib. Padahal antara pakaian dengan sholat tadinya nggak ada hubungan. Sholat, pakaian. Tapi kalau tanpa pakaian sholat menjadi tidak sah karena ada aurat yang terbuka, berpakaian menjadi wajib. Jadi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali karena sesuatu itu juga menjadi wajib. Nah, membersihkan hati dari kotoran, dari penyakit hukumnya wajib. Memiliki hati yang bersih hukumnya wajib. Karena kalau enggak, kalau hati kotor, ibadahnya bisa rusak. Ibadah yang dilakukan dalam kondisi hati yang rusak, ibadahnya rusak, bisa ditolak. Karena kalau hati rusak lalu ibadah, bisa riya dia. Kalau sholat tidak khusyuk dia, gitu kan. Kenalah dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Sholat itu ibadah agung. Tapi kalau kondisi jiwanya sedang rusak, dia bisa riya, dia bisa tidak khusyuk. Kena dengan ayat fawailul lil musallin. Rusak ibadahnya, ditolak ibadahnya. Diazab karena kerusakan hati ketika sholatnya yang melahirkan riya dan sahun. Lihat juga saum malam yada qawla zur wal amala bihi wal jahl falaysa lillahi hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Siapa orang yang saum, tapi saumnya itu tidak dibarengi dengan meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk-buruk. Allah enggak butuh kepada saum. Kenapa ketika saum dia ngomongnya perbuatannya buruk, menyinggung karena keburukan hatinya. Ditolak itu saumnya tuh. Demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Semakin buruk hati kita, semakin rusak ibadah kita. Maka wajib untuk membersihkan hati dari semua penyakit-penyakit hati tersebut untuk menjaga kualitas dari ibadah kita. Makanya salah satu doa yang sering kali diucapkan oleh Nabi SAW dan diajarkan kepada kita, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha.
Ya Allah, berikan kepadaku, kepada hatiku ketakwaan. Takwakan hatiku ya. Wa zakkiha, bersihkan hatiku. Anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Jadi memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wajib kita memiliki hati bersih. Kalau enggak celaka. La yanfa'u ma yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti di akhirat itu celaka semua. Harta, anak-anak enggak ada manfaat kecuali yang menyelamatkanlah orang yang datang kepada dengan bawa hati yang selamat. Jadi wajib bagi kita memiliki hati yang bersih, yang selamat. Ini tujuan, ini maqasid, ini ghoyah. Tapi tujuan ini tidak bisa tercapai kecuali dengan memahami ilmu hati ta'eta. Kalau tujuan pokok nggak bisa tercapai kecuali dengan mempelajari, memahami ilmu hati, maka mempelajari ilmu hati adalah wajib. Ilmu hati yang paling fundamental, paling penting, paling dasar adalah tauhid akidah. Dari sini lahir tauhid, dari sini lahir iman. Dari tauhid yang lurus, akidah yang kuat, benar, iman yang kuat juga lahir beberapa amalan hati yang luar biasa bagus. Lahir tawakal, lahir khauf kepada Allah, raja kepada Allah, mahabbah kepada Allah, ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, dan seterusnya. Lahir itu semua. Dan itu indikator kuatnya keimanan, indikator bersihnya hati. Dari sini lahir cinta kepada sesama mukmin, husnudzon kepada sesama mukmin. Kalau ikhlas tidak ada riya, tidak ada ujub, lahir muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Tuh lahir semua amalan-amalan hati yang bagus. Kalau amalan hatinya bagus, kondisi hatinya bagus, nanti lahir ibadah-ibadah yang berkualitas dan termasuk aksi sosial yang luar biasa manfaatnya. Karena cinta kepada sama mukmin ada kepedulian, ada perhatian, ada keinginan menolong, membantu, melepaskan kesulitan orang lain. Terus memudahkan urusan orang, membahagiakan orang lain. Itu aksi sosial ya. Aksi sosial itu lahir dari hati yang bagus. Salah satunya adalah rasa cinta kepada sesama mukmin, bukan benci, bukan dengki, bukan suudzon. Semuanya itu wajib. Menolong sama mukmin wajib, mencintai sama mukmin wajib, membenci dengkinya haram, dan semua ini nggak bisa diraih, nggak bisa dimiliki kecuali dengan memahami ilmu hati. Ini yang menjadi dalil wajibnya mempelajari ilmu hati. Pertama ada nas ayat dan hadis yang tadi, yang kedua kaidah menyatakan al-wasail laha hukmul ghayat atau hukmul maqasid. Mala yajibu illa mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Kalau satu kewajiban tidak bisa dilakukan secara sempurna kecuali dengan sesuatu itu juga menjadi wajib. Kalau kebersihan hati, kebeningan hati, kesucian hati nggak bisa diraih kecuali dengan mempelajari ilmu tentang hati, maka mempelajari hati juga itu adalah sesuatu yang wajib. Berkata Imam An-Nawawi selanjutnya, والتفصيل المتقدم في أمراض القلوب جار في فرائض القلب فالتوكل مثلا من رزقه الله حسن التوكل ولم يحتاج لتعلم أسباب تحصيله ومن ضعف فتوكله ضعيف كذلك.
Kata beliau bahwa penyakit-penyakit hati itu sangat bergantung dari sejauh mana dia memahami perkara-perkara yang wajib bagi hati. Tawakal umpamanya. Tawakal itu sesuatu yang wajib. Maka siapa orang yang diberikan rizki dalam bentuk tawakal yang bagus, dia diberi rizki. Tapi rizkinya itu bukan uang, bukan kekayaan, tapi berupa ilmu. Ilmu kan sebagian rizki ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berikan rizki kepadaku dalam bentuk pemahaman. Ilmu itu rizki yang jauh lebih berharga daripada rizki berupa harta. Karena harta mah habis, musnah. Kalau hartanya terlalu banyak, tetap kita tinggalkan setelah kita mati. Yang tersisa dari harta setelah kita mati apa? Hisab. Berat. Kalau ilmu itu sampai ke akhirat. Dan ilmu ini sedikit melahirkan pahala yang sangat banyak. Ilmu yang sedikit kita amalkan, kita ajarkan, diamalkan oleh orang lain, terus ngalir, disebut jariyah. Kitanya sudah mati, ilmu yang kita ajarkan masih diamalkan oleh orang banyak, ngalir terus sampai kiamat. Rezeki berupa ilmu jauh lebih berharga daripada rezeki berupa harta. Orang yang diberikan rezeki tawakalnya sangat bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahir hal-hal yang bagus dari dirinya. Contohnya apa? Dia enggak putus asa. Dia yakin terhadap hasil yang akan diperolehnya. Dia yakin terhadap pahala yang diraih dengan ikhtiar yang dilakukan yang didasarkan pada tawakalnya. Mau berhasil mau tidak ikhtiarnya enggak masalah. Seorang muslim yang tawakal kepada Allah, dia mengetahui semua rezeki, semua hal sudah Allah takdirkan atas dirinya. Yang dia lakukan hanya perintah Allah, ikhtiar, sudah. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Bertebaranlah kamu di muka bumi, raih karunia Allah. Hanya itu yang dia lakukan. Allah merintahkan, perintahkan. Hasilnya Allah yang menentukan. Jadi ikhtiar dia hanya melaksanakan perintah Allah. Mau berhasil mau tidak dia nggak kecewa. Yang penting dia sudah dapat pahala dari pelaksanaan perintah Allah. Makanya seorang mumin kalau mencari rezeki yang dibayangkan itu apa? Pahala apa dosa? Halal apa haram? Ini barokah atau malah menjadi laknat? Ini ridho Allah ataukah murka Allah, gitu tuh. Bukan untung rugi, bukan seberapa besar gedenya atau kecil, bukan ini berhasil atau tidak ya. Enggak. Yang penting ikhtiar dia sudah meraih ridho Allah, pahala Allah, ampunan dari Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi lahirlah sikap-sikap yang positif. Walaupun gak berhasil dia gak kecewa. Berarti takdir saya belum saatnya memperoleh rizki. Tapi pahala atas ikhtiar saya sudah saya dapatkan. Tah gitu. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala sudah menerangkan secara rinci tentang fardu ainnya mempelajari ilmu ini. Kata beliau, wal wajib fil amal ma'rifatu muwafaqati harakatil abdi dhahirah wal batinah al ikhtiyariyah li syar'i amran wa ibahatan. Coba perhatikan. Kata Imam Ibn Qayyim, yang wajib ketika kita beramal adalah mengetahui selaras enggak apa yang kita lakukan baik zahir ataupun batin dengan aturan syariat, itu saja.
Mencari rezeki diperintahkan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Dan ada ramu yang tidak boleh dilanggar, nggak boleh mencuri, nggak boleh ada gharar, menipu, unsur kebohongan, sumpah palsu, unsur riba. Itu rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar tuh. Jadi ketika seseorang beramal, kata beliau, wal wajibu fil amal ma'rifatu muwafaqatu harakatil abdi dhahirah wal batinah al ikhtiyariyah li syar'i amron au ibahatan. Dia mengetahui apakah semua gerakan lahir batinnya yang diusahakan sesuai enggak dengan ketetapan syariat. Itu dalam hal perintah. Yang kedua, wal wajib fit tark ma'rifatu muwafaqatil kafi wasukun limardatillah. Adapun dalam hal larangan, ada beberapa rambu yang tidak boleh dilanggar berupa larangan Allah. Apakah dia berdiam dirinya dari hal yang terlarang tadi sudah sesuai dengan ketetapan syariat untuk meraih ridha Allah atau tidak? Karena diamnya seseorang tidak berarti ibadah, tidak. Umpamanya nih, kalau ada kemungkaran dia bisa ngomong, dia bisa merubah, tapi dia diam, itu dosa. Disebut setan bisu. Kata Nabi SAW, as-sukuti minal munkar asyaitonul akhras. Berdiam dari kemungkaran itu setan yang bisu itu. Kalau setan bisunya aja jadi dosa gitu. Apalagi ngomongnya, kalau ngomong pasti buruk. Bisunya aja buruk karena bisu dari kebaikan, bisu dari kebenaran. Kedua, nah kadang-kadang nih dia meninggalkan sesuatu yang memang harus ditinggalkan, tapi karena keburukan hatinya niatnya beda. Ikhwan punten mararaju. Ini masih ada space yang kosong di depan, maju-maju supaya yang di belakang apa di luar bisa masuk. Akhwat juga tolong maju ke depan ya. Maju ke yang lebih dalam supaya yang di luar bisa masuk. Ikhwan yang di luar kalau mau masuk masih banyak space kosong. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Perkataan beliau dinukil oleh banyak ulama. Oleh Imam Ibn Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengutip dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah dalam bab ikhlas. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amalu li ajlin nas syirkun. Coba perhatikan. Meninggalkan sebuah amalan karena manusia itu riya. Beramal karena manusia itu syirik. Apa bedanya riya dengan syirik? Sama, cuma beda ungkapan. Cuma beramal karena orang, baik melakukan amalan, meninggalkan suatu amalan, dua-duanya tidak ikhlas. Kata beliau, meninggalkan amalan karena orang riya, beramal karena orang syirik. Lalu ikhlas gimana? Al-ikhlas asa ayyu'afiyanallahu minhuma. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Maknanya baik mau beramal atau meninggalkan suatu amalan bukan karena orang, bukan karena manusia, tapi karena siapa? Karena Allah Azza wa Jalla.
Contoh umpama meninggalkan amalan karena orang. Ada amalan buruk. Biasa kita lakukan. Contoh merokok umpamanya. Suatu saat pas mau mengeluarkan rokok, merokok itu amalan buruk apa jelek? Baik dan buruk, saya nggak memberi pilihan baik. Nggak ada baiknya dari segala segi. Dari kesehatan merusak. Dari segi pergaulan ngeganggu orang itu. Jadi bau asapnya nempel di wajah orang, di baju orang, keisep oleh orang yang nggak ngerokok. Disebut perokok apa? Pasif, merusak. Zalimnya itu luar biasa. Buruk dan jelek. Pas mengeluarkan ada orang langsung di cancel tuh, dibatalkan, nggak jadi. Dia meninggalkan perbuatan buruk. Tapi bukan karena Allah, tapi karena orang. Riya itu, kata Fudail bin Iyad. Jadi apapun yang kita lakukan, mau mengamalkan satu amalan atau meninggalkan satu amalan, bukan karena orang, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dari semua penjelasan tadi kita mengetahui wajibnya kita mempelajari tentang ilmu hati. Dan yang dimaksud ilmu hati adalah mempelajari tentang amalan-amalan yang dilakukan oleh hati, baik yang baik ataupun yang buruk. Ilmunya diketahui, yang baiknya diikhtiarkan untuk kita raih, yang buruknya diusahakan untuk kita jauhi sejauh-jauhnya demi kesehatan hati kita. Sebagai ilustrasi, jiwa atau hati tak ubahnya bagaikan badan kita. Kalau badan kita ingin sehat, maka jaga dari semua yang merusak. Baik apa yang kita konsumsi, makanan ataupun minuman, ataupun kegiatan. Kalau umpamanya seseorang kegiatannya itu rebahan, duduk ongkang kaki, gogoleran gitu ya. Sambil apa? Ngemil. Makanannya apa? Bala-bala, cikopinya sama gula gitu. Badannya jarang gerak, ngemilnya terus, dan yang diemilnya gak sehat. Ngandung banyak gula, ngandung banyak minyak, ngandung banyak racun-racun dari bumbu ya, garam gitu, penyedap rasa, ada pengawet, ada macam-macam itu masuk ke dalam tubuh. Apa yang terjadi? Gemrot tuh. Gemrot, terjadi penyumbatan di dalam. Pembuluh darahnya tersumbat. Jantung nanti bermasalah. Pas ditensi tinggi. Pas darahnya diambil, gula darahnya di atas 200-300 dan seterusnya. Pas umpamanya mau jalan, sakit kaki, diteriksa asam uratnya di atas 10. Coba. Orang seperti itu apa yang terjadi? Jangankan lari, jalan dikit aja ngos-ngosan berat. Dipaksa untuk lari, pingsan dia. Karena apa? Tubuhnya nggak mampu, tubuhnya lemah. Jiwa juga begitu, kalau jiwa terlalu banyak mengkonsumsi perkara-perkara yang haram. Jiwa itu butuh nutrisi. Nutrisinya apa? Ilmu. Nutrisinya apa? Ibadah. Nutrisinya itu apa? Mendengar alunan ayat Al-Quran, pedaran ilmu, doa, zikir. Itu tuh nutrisi yang bagus. Nah, ini orang menutrisi jiwanya dengan yang buruk. Apa yang buruk itu? Dengan dengar lagu, dengar nyanyian, nonton joget-joget gitu ya. Itu tuh nutrisinya. Terus enggan bergerak,
Yang menyehatkan, kalau untuk raga enggan olahraga. Ini enggan untuk beribadah, beramal soleh. Akhirnya jiwanya rusak. Kalau sudah rusak, malas, berat untuk melakukan ibadah. Hawanya apa? Hawanya ingin dosa maksiat, dosa maksiat. Kayak yang gemuk, berat melakukan aktivitas fisik, olahraga. Hawanya apa? Hawanya ingin ngemil terus, ingin rebahan terus, ingin nonton terus, ingin rileks, ingin santai terus, kayak gitu tuh. Semakin rusak tuh. Jadi kalau kita sayang kepada raga kita, jaga. Makan makanan yang sehat, hindarkan makanan yang merusak. Terus banyak gerak, banyak olahraga. Insya Allah sehat. Kalau sehat apa yang terjadi? Jangankan lari, loncat, parkour, sampai salto juga bisa dia lakukan. Jiwa kita juga begitu. Kenapa kita malas berat beribadah sama dengan orang gemuk malas olahraga? Berat bagi dia. Sehatkan jiwa kita dengan cara konsumsi yang menyehatkan jiwa. Berupa mencari ilmu, mengajarkan ilmu. Membaca Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran. Banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beribadah, banyak melakukan amal soleh dan kebaikan. Itu nutrisi bagi jiwa kita, ya. Inilah penjelasan tentang wajibnya mempelajari amalan hati. Itu poin pertama. Kedua, kaifiyatul qiyam bil a'malil qalbiyah. Bagaimana caranya agar kita bisa melakukan amalan hati? Satu kaidah dalam syariat adalah ma la yadkhul tahtal qudrah la yukallaful insanu bihi. Apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, maka hal itu tidak akan menjadi kewajiban bagi manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan kewajiban kepada manusia kecuali sesuai dengan kemampuan. Jadi apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia enggak akan menjadi kewajiban. Timbul sebuah iskalat, kadang menjadi syubhat. Ada sesuatu yang sesuatu yang samar bagi kita. Bukankah banyak orang tidak mampu meraih kebersihan hati, kebeningan hati, kesucian hati? Sesoleh apapun kita, tetap hati kita ada kotornya, ada keinginan untuk maksiat, ada hal-hal buruk dalam hati, kan gitunya. Sehingga nyaris meraih kesucian hati adalah sesuatu yang mustahil bagi manusia. Nah, pikiran seperti muncul dalam benak banyak orang dan itu tidak luput dari perhatian para ulama. Makanya berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kata beliau, wa yazulu hadzal iskal bi ma'rifati anna taklif biha amran aw nahyan taklifun bi asbabi tahsiliha in kanati ta'ah aw bi asbabi tanqiyatiha in kanat sayyi'ah ma tajunnu bil asbabil mukhillah bi salamatil qalbi umuman. Untuk menghilangkan syubhat tadi kita jawab bahwa kewajiban untuk meraih kebersihan hati adalah kewajiban untuk berusaha meraih ikhtiar meraih kesucian hati. Mau berhasil mau tidak, ikhtiarnya itu yang wajib loh. Kalau itu berupa perintah. Adapun berupa larangan, ikhtiar untuk menjauhi sejauh-jauhnya. Contoh,
Salah satu di antara cara meraih kesucian hati dengan cara melaksanakan semua perintah Allah. Laksanakan itu. Dengan cara menjauhi semua larangan Allah. Jauhi itu karena semua yang dilarang mengotori hati. Hal-hal yang mengotori hati jauhi. Itu saja. Allah berfirman dalam Al-Anfal 24. Kata Allah, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, apabila penuhi oleh kalian ajakan Allah dan Rasulnya. Bila Allah dan Rasulnya mengajak kalian kepada apa-apa yang menghidupkan jiwa kalian, hidup secara sehat. Ini mengisyaratkan semua perintah Allah dan Rasulnya diturunkan dalam rangka menyehatkan jiwa manusia. Jadi jiwa manusia hidup dalam kondisi sehat. Semua perintah Allah dan semua perintah Rasulnya. Coba lihat umpamanya Al-Quran. Surah At-Taubah ayat 103 tentang zakat, infak dan sedekah. Allah menyatakan, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakkihum biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ambil dari harta-harta mereka sebagai zakat. Untuk apa zakat atau infak sedekah ini? Untuk mensucikan mereka dan membersihkan jiwa mereka. Jadi zakat dilakukan agar jiwanya bersih, padahal yang diambil hartanya. Selain hartanya nanti bersih dari yang haram, jiwanya bersih dari bakhil, pelit, sedit, merengkel, cap jahe, merege, hese, itu kan? Itu penyakit. Dengan infak, zakat dan sedekah dibersihkan dari penyakit itu. Washolli alaihim, doakan mereka. Inna sholataka sakanul lahum, karena doamu itu menenangkan hati mereka. Lihat, zakat, infak, sedekah untuk membersihkan jiwa. Ini menunjukkan zakat, infak, sedekah berefek terhadap kesucian jiwa. Lihat lagi surah Al-Baqarah 183 tentang saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saum itu dilakukan agar kalian takwa, dan takwa ini pada intinya adalah kebersihan hati. Kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Takwa itu intinya di sini nih. Saum juga berefek kepada kebersihan jiwa. Lihat tuh sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah orang dari fahsya, dari keji dan mungkar. Keji dan mungkar sudah dijelaskan tadi, lahir karena kotornya hati. Sholat membersihkan hati, membersihkan jiwa. Sehingga kalau jiwa bersih, gak akan ada lagi keji dan mungkar yang lahir dari diri orang tersebut. Yang ada adalah kemuliaan akhlak, manfaat dari kepada banyak orang. Itu tuh. Ini menunjukkan efek sholat terhadap amalan hati. Terlebih sholat isinya zikir. Sebaik-baik zikir. Dan Rasul SAW menyatakan zikir itu menghidupkan hati. Karena zikir nutrisi hati, konsumsi bagi hati. Kata Rasul SAW, Mathalul ladzi yadhkur rabbah wal ladzi la yadhkur rabbah kamathil hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan yang mati. Yang mati itu yang gak pernah berzikir. Yang hidup adalah orang yang selalu berzikir. Makanya
Tak heran kalau zikir membuat hati tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Lihat pengaruh zikir kepada hati. Tenangnya hati menunjukkan bersihnya hati tersebut. Termasuk baca Al-Quran, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah dengan sanad yang hasan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ay yuhibballaha wa rasulahu falyaqra fil mushaf." Siapa orang yang ingin mencintai Allah dan Rasulnya, hendaklah dia membaca mushaf Al-Quran. Membaca Al-Quran bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan ini menunjukkan bersihnya hati orang tersebut. Karena mahabbah, cinta itu amalan hati. Bagaimana cara kerja membaca Al-Quran terhadap mencintai Allah dan Rasulnya? Pertama. Ini salah satu di antara mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu ketika dibaca oleh orang, walaupun tak faham artinya dia bisa menangis. Kalau ada orang yang menangis karena lantunan ayat Al-Quran, walaupun gak faham isinya, itu salah satu di antara kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, bacaan gerakan oral kita, lidah kita terhadap Al-Quran menenangkan, menenteramkan hati. Mungkin bisa ditanya kepada ahli, saya nggak tahu ilmu apa, ilmu syaraf, ilmu kejiwaan. Jadi gerakan lidah di dalam mengungkapkan sesuatu itu melahirkan hormon tertentu dalam tubuh itu yang membuat jiwa ini tenang, tentram. Ada hormon tertentu yang diproduksi oleh tubuh kita. Ketiga, apalagi kalau faham isinya. Sehingga ketika membaca dihayati. Menghayati isi bacaan Al-Quran berarti mengenal perbuatan Allah, sifat Allah, nama-nama Allah yang luar biasa. Siapa yang mengenal Allah itu Maha Adil, Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pemberi Rizki, Maha Penyayang kepada makhluk. Allah lah yang menciptakan seluruh bumi ini isinya untuk manusia. Allah yang mengatur planet-planet. Kata Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, "Wasyamsu tajri limustaqarrin laha. Dzalika taqdirul azizil alim. Wal qamar qaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim." Terus lasyamsu yanbaghi laha ayyudrikal qamar walal lailu sabiqun nahar. Coba lihat bagaimana Allah menata, mengatur matahari akan beredar pada orbitnya, tidak akan terlepas. Dan itu takdir Allah sejak zaman dahulu. Bulan, bintang juga begitu. Matahari tidak akan mendahului bulan. Bulan juga tidak begitu. Tidak akan bertubrukan. Jangankan bertubrukan, jarak matahari, bulan, bintang, bumi itu diatur sedemikian rupa sehingga pas. Tidak terlalu mendekat, tidak terlalu menjauh. Kalau jarak matahari dengan bumi mendekat sedikit aja, kebakar tuh semua kehidupan yang ada di muka bumi. Kalau menjauh sedikit saja, beku tuh kehidupan di muka bumi, semuanya hancur sudah. Padahal dua-duanya bergerak dengan kecepatan tertentu, jaraknya tertentu, selama entah berapa puluh ribu atau juta tahun terus. Allah yang ngatur semua itu. Ya mungkin ini terjadi alami begitu saja tanpa ada yang mengatur, mustahil. Nah, melihat semua itu, mengenal dia terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Timbul keimanan, timbul cinta dan kasih sayang. Makanya membaca Al-Quranul Karim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu berpengaruh besar kepada hati kita.
Dan banyak lagi ayat-ayat atau hadis tentang efek dari sebuah perbuatan ibadah dan amal soleh terhadap hati. Sehingga makna mensucikan hati adalah melakukan amal-amal yang bisa membersihkan hati. Amal apa saja? Semua amalan yang berupa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu semuanya membersihkan hati. Membersihkan dari dosa, membersihkan dari penyakit-penyakit yang bisa merusak hati, bahkan menyebabkan hati hidup secara sehat, termasuk bagaimana muamalah kita kepada sesama manusia. Dan kita merasakan kenapa Rasul SAW menyatakan ahabul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala qalbil muslim au takshifu anhu kurbatan au taqdi anhu dainan au tatrudu anhu ju'an. Amal yang paling Allah cintai itu memasukkan kebahagiaan kepada hati sama muslim, atau melepaskan mereka dari kesulitan, atau menghilangkan lapar, atau melunaskan hutangnya. Ketika kita melakukan amalan itu, mereka bahagia enggak? Dengan bantuan pertolongan kita? Iya, bahagia. Terus kitanya sering gimana? Bahagia enggak? Mungkin kita lebih bahagia daripada kebahagiaan dia. Melihat dia tadinya cemberut, tadinya muyung itu tidak cerah gitu ya, mendung gitu. Karena ada masalah, kita bantu, tiba-tiba sumringah bahagia. Melihat dia bahagia karena bantuan kita, kita juga ikut bahagia. Dan kita tidak tahu kebahagiaan siapa yang lebih besar, dia ataukah kita, kan gitu ya. Itu melahirkan ketenangan, ketentraman jiwa, berefek kepada jiwa kita. Ternyata aksi sosial yang kita lakukan berupa melakukan kebaikan ke banyak orang yang bermanfaat, maka ternyata berpengaruh kepada kondisi jiwa kita. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man fawqikum." Fahuwa ajrar alla tazdadu ni'matallahi alaikum. Perhatikan siapa orang yang lebih rendah daripada kalian. Dan jangan memperhatikan, jangan melihat kepada orang yang berada di atas kalian. Melihat orang yang ada di bawah kita akan melahirkan dua hal. Pertama, empati. Dan empati ini mendorong kita untuk melakukan aksi sosial, memberi bantuan, kepedulian, perhatian, dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, perasaan syukur kepada Allah. Oh, nikmat yang Allah berikan kepada saya jauh lebih banyak daripada kepada dia. Ada dua efek vertikal kepada Allah, bersyukur kepada Allah. Ternyata nikmat yang Kau berikan kepada saya Allah jauh lebih banyak daripada kepada mereka. Mereka kesusahan, saya kelapangan. Ini efek vertikal. Efek horizontalnya timbul aksi sosial. Adapun jangan melihat kepada orang yang ada di atas kita, lebih kaya, lebih berkuasa. Ini menunjukkan kalau itu dilakukan buruk loh. Keburukannya berefek kepada jiwa kita. Apa keburukannya? Dua juga. Pertama, bisa iri, bisa dengki ya, kepada orang yang lebih kaya. Sombong kan gitu. Wah, nggak akan salah itu mah, korupsi. Kalau nggak korupsi pasti punya tuyul tuh. Macam-macam tuh. Suudzonnya. Nanti lahir fitnah, lahir ghibah. Yang kedua, menghapus rasa syukur dari diri kita. Bahkan suudzon kepada kok dia yang ibadahnya asal-asalan, bahkan kafir, dikasih dunia yang banyak. Saya sholat setiap hari loh. Saya infak sedekah tapi kok cuma segini yang saya dapatkan gitu. Gak bersyukur dia.
Padahal yang dia dapat jauh lebih besar daripada umumnya orang. Karena ada orang yang dapat gaji atau tunjangan sehari 3 juta dianggap kecilnya. Kalian pikir 3 juta sehari itu besar kan gitunya. Padahal kita mah 3 juta sebulan. Ada yang kurang dari itu? Ada banyak. Masih gak bersyukur tuh orang. Kenapa? Karena melihat siapa yang ada di atasnya. Melihat kepada orang yang lebih kaya, yang lebih gede gajinya. Orang mah ada yang sehari itu dapat hasilnya 10 miliar, saya cuma 3 juta sehari. Sehari 3 juta. Sebulan berapa? 90 juta. Itu tunjangan hungkul. Dari satu aspek, belum aspek-aspek tunjangan-tunjangan lainnya. Dari total mah bisa M-an tuh sebulan tuh. Itu masih kurang. Hilang rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima yudhibu wahras sadar?" Mau enggak aku beritahukan kepada kalian sesuatu yang bisa menghilangkan kesumpekan hati? Maka Nabi SAW menyatakan saumu thalathati ayyamin kulli syahr, saum 3 hari di setiap bulan. Saum apa namanya? Ayyamul bid. Ternyata saum ayyamul bid bisa menghilangkan keresahan hati, sumpeknya hati yang kita rasakan dalam kehidupan. Lihat, amal yang kita lakukan apapun bentuknya, ibadah, amal soleh, kebaikan, menjauhi keburukan, besar sekali pengaruhnya ke dalam hati kita, ya. Inilah poin yang kedua. Jadi perintah untuk membersihkan hati berarti perintah untuk mengamalkan amalan-amalan yang bisa membersihkan hati. Apa amalan itu? Semua amal yang berupa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu akan membersihkan hati. Poin yang ketiga, nubdhah fi asbabi solahil qalb. Ada beberapa poin-poin inti yang bisa memperbaiki kondisi hati. Poin yang pertama, bulan ke depan kita jelaskan, sekarang sudah habis waktunya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertama, apakah perbedaan antara hati, jiwa, dan ruh? Mohon pencerahan. Kemudian, apakah ini maksud hati itu? Apakah organ hati atau perasaan mental seseorang? Taib, barakallahu fiik. Apa makna hati? Hati itu sinonim dengan akal. Karena fungsi hati memahami. Dan itulah fungsi yang dimiliki oleh akal. Akal untuk memahami. Allah berfirman, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَمِنَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kami akan penuhi neraka jahanam dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin yang bagaimana? Mereka punya hati. La yafqahuna biha, tapi hatinya tidak dipakai memahami. Ya, menunjukkan hati itu fungsinya untuk memahami. Ketika Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menafsirkan ayat dalam surah Qaf, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun ay aqlun. Sesungguhnya dalam hal yang demikian ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Makna memiliki hati, memiliki akal. Beliau mengutip pendapat Ibnu Abbas, Mujahid,
Abu Qatadah sahabat ya, bukan orang Tasik. Itu para ulama ahli tafsir. Jadi hati sama maknanya dengan akal. Apa fungsinya? Fungsinya berpikir. Dan hati seperti ini, akal seperti inilah yang membedakan orang dari binatang. Binatang tidak memiliki hati, maknanya tidak memiliki akal. Bukan hati dalam arti liver, hatinya. Sapi ada hatinya? Ada livernya. Punya akal enggak? Enggak. Punya otak enggak? Punya otak. Pernah lihat otak sapi? Saya sering makan. Punya akal? Otak dengan akal beda. Binatang enggak punya akal. Binatang enggak punya hati. Karena itu binatang tidak kena perintah dan larangan, tidak dihisab, tidak berlanjut ke surga dan ke neraka. Tidak. Yang dihisab, dikenai taklif kewajiban dan keharaman adalah makhluk yang berakal. Jin dan manusia, ya. Nah, itulah makna hati. Ini yang dimaksud wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Jadi dalam tubuh manusia ada bukan tubuh fisik, tapi tubuh secara keseluruhan fisik dan psikisnya. Ada segumpal daging. Kalau bagus, semua amalnya bagus. Kalau buruk, semua amalnya buruk. Dan itulah hati. Ya, hati yang dimaksud adalah akal tadi. Apa perbedaannya dengan jiwa dan ruh? Jiwa dalam bahasa Arab disebut nafas. Ada 3 nafas, nafsul mutmainnah, nafsul lawwamah, dan nafsul ammarah. Nafsul mutmainnah jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Orang yang jiwanya mutmainnah selalu cenderung kepada kebaikan, ibadah, amal saleh, dan enggak suka kepada keburukan. Kedua, nafsul lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Lawwamah berasal dari kata laim. Lama yalumu. Lama itu mencela. Laim orang yang mencela. Dalam Al-Quran wala yakhafuna laumata laim. Orang mukmin itu tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Kalau mencelanya sekali laim, kalau mencelanya terus-terusan disebut lawam. Disebut sigat mubalaghah dalam bahasa Arab. Masuk tak marbutah lil mubalaghah jadi lawamah. Jiwa lawamah, jiwa yang sering mencela. Mencela siapa? Mencela dirinya sendiri. Ketika dirinya terjerumus dalam dosa dan maksiat. Dia cela dirinya sendiri, kenapa kamu begini? Tobat. Tapi beberapa hari kemudian terjerumus lagi ke dalam dosa. Sadar lagi, celak lagi dirinya. Tobat lagi. Dosa lagi, terus begitu. Karena sering tobat, dosa, ibadah, tobat, dosa, tobat, ibadah. Dosa lagi, tobat, ibadah. Karena seringnya dia tobat dan berdosa mencela diri disebut nafsul lawwamah. Kita rata-rata begininya. Kita suka ibadah? Suka, alhamdulillah sering. Suka dosa? Tidak kalah seringnya. Kalau sudah dosa suka menyesal, taubat, mencela diri sendiri. Kenapa saya begini ya? Ngaji sering, baca Quran sering, tapi ada yang begitu? Lawwamah. Ketika nafsul ammarah bisu. Ammarah itu
yang selalu memerintahkan keburukan. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Jiwa itu selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi kecenderungan orang yang nafsul amarah itu dosa, malas untuk ibadah. Kayak orang gembrot gitu, hawanya apa? Ngemil, rebahan, olahraganya berat gitu. Nah ini jiwa yang amarah adalah jiwa yang sangat buruk. Diajak ibadah berat, amal soleh berat. Kecenderungannya dosa maksiat. Ini 3 kondisi jiwa manusia. Nah, kalau jiwa ini suatu saat terlepas dari badan, mati, jiwa inilah yang disebut dengan sebutan ruh. Kata Imam Ibnu Qayyim, diperkuat oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, ketika jiwa terlepas dari badan disebut ruh, dan ketika ruh itu dimasukkan ke dalam badan disebut jiwa. Jadi jiwa dan ruh 2 hal yang sama dalam kondisi yang berbeda. Kalau ruh itu terlepas dari badan disebut ruh, maka dicabut ruhnya, lalu ruhnya itu diangkat ke langit gitu kan, lalu dikembalikan lagi nanti ke badannya di alam kubur. Disebut ruh, tapi ketika dimasukkan tak ada dalam badan manusia disebut nafas, disebut jiwa ya. Itulah perbedaan antara ruh dengan jiwa. Tadi tidak ada pertanyaan. Apakah yang dimaksud hati itu semua organ hati? Oh sudah tadi ya. Apakah termasuk penyakit hati membandingkan keadaan yang dulu dengan keadaan sekarang? Dulu keadaan kami serba cukup materi. Setelah resign kerja kami ikhtiar berdagang sudah 5 tahun tapi pendapatan kami belum maksimal. Belum memenuhi kebutuhan pengeluaran kami. Apakah saya harus bersabar hanya dengan mendapatkan pahala ikhtiar saja? Jangan hanya loh. Selain pahala ikhtiar banyak hal lain. Umpamanya dulu kita sebelum faham ikhtiarnya itu haram. Banyak ribanya, banyak gorornya, pokoknya haram umpamanya. Setelah hijrah Allah dapat ngasih hidayah, kita tinggalkan, kita resign. Dengan keyakinan Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Setelah 5 tahun tetap terpuruk. Apakah janji Allah itu yang akan memberi ganti dengan yang lebih baik itu bohong atau gimana? Ini sudah 5 tahun gini-gini juga. Dulu gaji saya ketika belum resign sampai 20 juta. Sekarang 2 juta juga susah. Sebulan maksudnya. Walaupun ada orang yang mengeluh 3 juta sehari. Ini 2 juta sebulan banyak tuh. Apa yang harus dilakukan? Pertama ya. Allah tuh menginginkan banyak hal dari diri kita setelah kita tobat dan hijrah. Selain janji mengganti, ada hal yang lebih Allah inginkan dari diri kita. Yaitu apa? Terhapusnya dosa-dosa kita. Setelah kita melakukan dosa puluhan tahun, berapa puluh tahun, belas tahun kita bergelimang dalam dosa. Bagaimana cara menghapusnya? Apakah seketika? Enggak. Selain tobat, Allah menghapus dosa kita dengan penderitaan yang Allah berikan kepada kita. Menderita dari banyak sisi psikis, sisi sosial, kadang sisi politik, kadang sisi ekonomi. Yang seringnya sisi ekonomi. Sekaligus ujian. Hijrahnya itu benar enggak nih? Coba dikasih ujian setahun dibuat sengsara. Masih sabar, dikasih 2 tahun. Selama dikasih ujian itu dosanya murudul, dosa belasan tahun.
bekerja di bidang yang haram, entah berapa banyak numpuknya dosa, ya dicicil, dikereyeh, nikreh, tur ngereyeh, dihapus dosanya dengan penderitaan itu. Terus sampai suatu saat Allah meyakini bahwa dia itu benar tobatnya, tidak tergoda lagi. Nanti setelah 5 tahun kok gini-gini aja, udah ngelamar aja lagi, balik lagi daripada sengsara. Kalau begitu nggak lulus ujiannya, ya. Jadi teruslah. Sabar sampai kapan? Sampai pertolongan Allah datang. Saatnya pertolongan Allah datang, maka janji Allah akan memberi dengan yang lebih baik, saat itulah Allah berikan. Setelah teruji benar kesabaran orang ini dan setelah dosa-dosa masa lalu ini terhapus. Selama itu tetaplah sabar, tetaplah ikhtiar, tetaplah banyak berzikir dan banyak berdoa. Syukuri mungkin Allah sedang membersihkan dulu dosa-dosa saya puluhan tahun yang lalu. Sekarang dicicil, dibersihkan. Ya, sampai saatnya tiba insya Allah Allah akan tunaikan janjinya. Bagaimana cara membedakan hati bahwa sudah ikhlas dan ridho terhadap takdir dan hati yang pasrah karena lelah dalam berikhtiar? Ridho tidaklah wajib, meridhoi terhadap musibah tidak wajib, tapi sunnah. Yang wajib sabar. Tapi antara sabar dan ridho ini dua hal yang tidak terpisahkan. Apa makna ridho? Ridho itu sururul qalbi bimuril qadha. Itu dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab At-Tuhfah al-Iraqiyah fil A'mal Qalbiyah, menukil susunan Ar-Razi di dalam At-Ta'rifat, ya. Ridho maknanya sururul qalbi bimuril qadha. Senangnya hati di tengah pahitnya ketetapan Allah. Ada ketetapan Allah yang buruk, musibah, tapi hati senang. Sedikit pun tidak menderita, sedikit pun tidak mengeluh, senang dengan hal itu. Itu ridho namanya. Kok bisa dapat musibah, menderita tapi senang? Bisa. Saya berikan contoh. Ketika kita berolahraga, kita menderita. Nge-gym umpamanya. Apa penderitaan kita? Ngos-ngosan, capek, terus pegel. Ekspresi penderitaan kita itu terlihat dari bagaimana wajah ketika mengangkat beban. Tiba beragik, tiba perangkat sampai jebeu-jebeu. Gitu kan. Itu menderita tuh. Setelah itu pegel enggak? Pegel. Penderitaannya terbawa sampai malam. Pas mau tidur pegel-pegel. Tapi apakah kita ketika ngos-ngosan, ketika pegal, kita cemberut? Tidak, senang aja. Besoknya kapok apa tidak? Tidak, olahraga lagi. Walaupun harus bayar. Nge-gym kan bayar ya. Kita ketagihan, walaupun menderita. Nah itu yang disebut ridho. Senangnya hati di tengah penderitaan. Kenapa kita hati bisa senang walaupun menderita pegal dan ngos-ngosan? Karena kita yakin efek baiknya terhadap tubuh. Setelah pegal ini berlalu, otot kita makin kuat. Peredaran darah lancar. Semua sampah dalam tubuh, lemak, gula, kolesterol terbuang melalui keringat, melalui air seni, kan gitu ya. Tenaga kita kuat nanti. Ngangkat galon ke cingir begitu tuh. Saya bisa ngangkat galon sama cingir. Asal kosong. Asal kosong. Dan tubuh kita menjadi semakin nampak bagus. Perutnya six pack. Kalau saya kan no pack.
kayak bantal, kayak apa? Kasur gitu kan. Nah, karena hasilnya istimewa, maka walaupun pegel, ngos-ngosan, capek, keringetan, kita sumringah. Saya sering lari pagi ke gunung sama Iwan. Capek, pegel. Tapi ketika lari apakah cemberut? Enggak. Ceria. Senyum terus, lihat video saya ketika lari. Sambil senyum. Padahal lagi menderita itu. Apa penderitanya? Ngos-ngosan, capek. Nah, itu ridho. Kita dalam kehidupan ketika dapat musibah sumringah. Kenapa? Yang dibayangkan bukan penderitaan tapi keuntungannya. Dengan musibah ini dosa saya gugur. Dengan musibah ini pahala kesabaran nambah. Dengan musibah ini doa saya dikabul. Dengan musibah ini diangkat derajat saya. Dengan musibah ini Allah akan ganti 2 kebaikan yang datang setelah berlalunya musibah. Inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Itu yang terbayang ketika dapat musibah. Maka ketika dapat musibah hati sumringah, itu ridho. Nah, ridho ini tidak wajib tapi sunnah. Yang wajib sabar. Apa sabar? Sabar itu habsun nafsi, menahan diri, menahan lisan dari keluhan, menahan jiwa dari rasa jengkel dan mangkal terhadap musibah ini, menahan anggota badan dari melakukan hal-hal yang terlarang selama dapat musibah, ngoyak-ngoyak pakaian, menjerit-jerit, guling-guling, semua itu terlarang. Tahan diri dari hal itu, itulah sabar. Kenapa sabar wajib? Sebab sabar itu menahan diri dari semua yang diharamkan ketika dapat musibah. Wajib. Kalau nggak sabar, meraung-raung dia. Kalau nggak sabar, ngamuk-ngamuk dia, putus asa dia. Nah, itu. Jadi yang wajib ketika dapat musibah adalah sabar, menahan diri dari semua hal yang terlarang. Adapun ridho hukumnya sunnah. Jadi ada orang dapat musibah sedih gitu, tapi hati pikiran, ucapannya, perbuatan ditahan dari hal-hal yang terlarang. Dia bisa sabar tapi tidak ridho. Makna tidak ridho, hatinya tidak sumringah, tidak senang, tidak gembira dengan musibah ini. Jadi ridho sunnah, yang wajib adalah sabar. Pertanyaannya apa tadi teh? Bagaimana membedakan ikhlas dan ridho terhadap takdir? Jadi terhadap takdir bukan ikhlas tapi ridho atau sabar. Ya, karena ikhlas itu dalam melakukan ibadah, meniatkan ibadah untuk meraih apa yang ada di sisi Allah. Itu ikhlas ya. Kalau dalam menghadapi musibah, ridho dan sabar. Dan sabar wajib dilakukan di awal musibah teralami. Kata Nabi SAW, suatu saat beliau lewat di suatu tempat, di sebuah kuburan ada wanita yang nangis. Ini orang bukan kuntilanak. Kata Nabi SAW, ittaqillah wasbiri. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah. Wanita ini malah mengatakan, matubali bi musibati, apa pedulimu dengan musibahku? Lalu Nabi SAW berlalu, kata sahabat, yang tadi ngomong itu Rasulullah loh. Oh, wanita ini kaget. Akhirnya dia nyusul ke rumah Nabi SAW, tidak didapati ada penjaga, lalu ngomong, lam a'rifka ya Rasulullah. Tadi saya tidak mengenalmu wahai Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Innamas sabru inda sudmatil ula. Sabar itu harus dilakukan ketika awal menerima musibah. Langsung sabar. Kalau awal menerima musibah dia meraung-raung, setelah seminggu baru sabar. Itu bukan sabar. Tadi lelah aja udah capek meraung-raung. Jadi itu bukanlah termasuk yang sabar. Sabar mah harus dilakukan sejak awal menerima musibah.
Bagaimana cara menasihati anak yang sedang di masa jatuh cinta? Susah ini lah. Nasihat yang bagaimana agar bisa sampai dicerna oleh si anak tersebut dan mau meninggalkan perbuatannya. Ada berapa tipikal orang yang susah dinasihati. Salah satunya yang sedang jatuh cinta. Kedua, perokok. Ketiga, ahlul bidah. Susah itu dinasihatinya ya. Harus didoakan saja. Harus dikontrol saja, jangan sampai kebablasan ya. Dia tahu semestinya dia tidak begitu gitu loh. Coba perokok. Tahu bahwa merokok itu mengganggu kesehatan dia, mengganggu orang lain, berbahaya begini begitu. Tahu. Penjelasan dokter dikasih video ini bahaya rokok. Tahu sudah dan dia sudah siap dengan resikonya. Berhentinya orang dari rokok hanya hidayah dari Allah SWT. Demikian juga pelaku kebid'ahan hanya hidayah dari Allah. Nah demikian juga orang yang jatuh cinta. Jatuh cinta itu hukuman atas kemaksiatan dia. Allah menghukum orang itu dengan cara dibuat jatuh cinta. Dengan jatuh cinta dia menderita. Gimana menderitanya? Ingat terus ingin ketemu, terus suudzon, terus cemburu, terus posesif, terus kamu lagi di mana? Lagi sama siapa? Kan gitu ya. Coba video call kan gitu. Tersiksa dia. Kenapa dia diberi azab jatuh cinta? Karena melanggar banyak ayat dan hadis. Apa yang dilanggar? Tatapan tidak dijaga. Kenapa dia bisa jatuh cinta? Awalnya menatap, melihat. Ayat Allah dilanggar. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Dilanggar. Berkholwat, berdua-dua, ikhtilat. Kan gitu. Itu dilanggar. Makin sering dilakukan hati makin dekat, makin lengket, makin susah dipisahkan. Hukuman Allah atas orang tersebut. Karena itulah maka orang itu tersiksa ya. Apa yang harus kita lakukan? Boleh nasihati terus, batasi pergerakannya, awasi terus, doakan terus, giring dia untuk melakukan ibadah dan amal soleh. Suruh saum Senin Kamis, baca Al-Quran, baca buku, hadir di kajian. Itu butuh waktu ya. Sebulan, 2 bulan susah. Ketiga bulannya insya Allah nanti bisa berkurang. Asal konsisten dia. Menjaga komunikasi, menjaga jangan sampai terjadi kopi darat. Bertemu gitu ya. Sebulan 2 bulan masih, nanti bulan ketiga insya Allah sudah berkurang. Butuh waktu memang. Bagaimana jika kita ingin ibadah sholat namun banyak orang. Kemudian di hati timbul kekhawatiran akan menimbulkan riya. Bagaimana baiknya jika ditinggalkan akan menimbulkan syirik. Makanya tadi mau beramal mau tidak jangan karena orang, karena Allah. Kalau sudah begitu mau ada orang mau tidak kita sholat nggak ada bedanya. Ada orang tidak lebih lama, nggak ada orang tidak lebih sebentar. Ada orang tidak ada orang sholatnya sama. Karena apa? Dia hanya ingin dinilai oleh Allah. Kalau sholat sendirian 4 rakaat 2 menit beres. Kalau di hadapan orang 2 rakaat 8 menit berarti riya. Kenapa di hadapan orang jadi lama? Karena ingin dinilai oleh orang. Kenapa kalau pas sendirian ngebut? Karena nggak ada orang yang lihat. Nggak ada yang mengapresiasi, memberi penilaian. Berarti ada unsur riya ya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ikhlas adalah sholatmu menyendiri atau di hadapan orang tak ada bedanya. Bagaimana cara membersihkan hati dari penyakit hati yang terkadang muncul tanpa kita sadari? Itu materi bulan depan. Datang lagi bulan depan ya.
Jika ada orang sering pergi ke kajian, amalan sunnah banyak dikerjakan, tapi lisan sulit dijaga, itu bagaimana? Dan kalau kita mau menjaga jarak dengan orang itu untuk menjaga hati kita, apa boleh? Ketika dia hadir ke kajian, melaksanakan amalan-amalan, dia dapat pahala. Tapi ketika dia ngomongnya menyinggung, dia dapat dosa. Tetap proporsional. Ketika berdosa, dia berdosa. Ketika beribadah, dia berpahala. Terus bagaimana sikap kita ke orang seperti itu? Boleh dijauhi. Pertama, nasihati, ingatkan. Itu kewajiban kita. Kalau sudah dinasihati, diingatkan, gak berubah, malah sok suci kamu. Kan gitu ya? Boleh dijauhi? Harus dijauhi. Agar tidak menimbulkan keburukan, tidak berarti memusuhi, tidak. Kalau ketemu salam, assalamualaikum, dari mana, gimana kabar, udah tinggalkan lagi. Karena duduk 5 menit nanti ghibah, nanti menyinggung, nanti timbul keburukan. Langsung pas dia mau ngomong, ada gosip baru, afwan saya ada perlu, udah tinggalkan ya. Meninggalkan dia karena menghindarkan keburukan, bukan karena memusuhinya. Apakah berdosa, ini curhat nih, atau laporan? Mungkin suaminya ada di sini. Apakah berdosa jika seorang istri sudah tidak punya kepercayaan terhadap suami? Antum bukan, Din? Dikarenakan suami terlalu sering berbohong, mohon nasihatnya. Ini laporan kan? Ustaz, suami saya banyak bohongnya, saya jadi nggak percaya, dosa nggak gitu kan ya? Iya, tidak percaya atas ucapannya karena banyak bohong, ya boleh, wajar. Tanpa mengabaikan kewajiban dia kepada suami. Dan sampai karena suami bohong tidak mau melayaninya. Karena suami bohong tidak mau beres-beres di rumah, tidak mau menyediakan masakan untuk suami. Itu kewajibannya. Kalau nggak percaya kepada ucapan suami karena kebohongannya, boleh ingatkan. Afan, Pak, saya nggak percaya karena banyak bohongnya gitu. Mudah-mudahan malu dengan itu ya. Nasihati, ingatkan untuk tidak berbohong. Boleh tidak percaya kalau ada banyak data, banyak bukti dia berbohong, tapi nasihati. Tapi tetap laksanakan kewajiban sebagai istri ke suami. Saya baru nikah. Dulu saya suka nongkrong sama ibu-ibu. Hijrah, afan. Pikirannya kenapa ke nikah? Saya baru hijrah. Dulu saya suka nongkrong sama ibu-ibu di gang. Dan saya rasa terlalu banyak madharatnya. Banyak ngomongin orang. Hal-hal yang gak jelas. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak gabung lagi dengan mereka. Saya lebih sering di rumah. Karena saya sadar kalau di luar rumah saya suka kebawa orang-orang yang ghibah. Dan pada akhirnya saya mulai dijauhi mereka. Apakah tindakan saya itu sudah benar? Untuk tidak bergabung lagi dengan mereka? Benar. Almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Jadi seorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawan dekatnya. Perhatikan dengan siapa kalian punya kawan dekat, ya. Jangan sampai berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya lalu terbawa-bawa. Pas kita nasihatin kita dimusuhin, sok suci kamu, kan gitu, dijauhi. Maka boleh, bukan boleh kita meninggalkan mereka tanpa memusuhi. Kalau ketemu di jalan biasa salam, nanya kabar. Pas mau ngajak ngobrol lebih jauh, afwan, saya ada keperluan terburu-buru, gitu aja ya. Karena tahu mau ghibah tuh ya.
Ini laporan lagi. Suami saya sudah 4 bulan tidak memberi uang belanja seperti biasa. Tapi beliau yang handle karena beliau sudah pensiun. Saya menjadi merasa tidak dihargai dan tidak nyaman karena biasanya selalu pegang uang. Mohon nasihatnya bagaimana agar saya bisa menerima kondisi lapang dada. Nasihat saya, sabar, berlapang dada lah, biasakan diri dengan itu. Sadari mungkin selama ini boros. Waktu kerja boros nggak jadi halangan karena pemasukan banyak. Setelah pensiun terbatas, kalau diserahkan ke istri bisa-bisa seminggu gaji pensiun habis. 3 minggunya gimana? Makanya nggak percaya dia handle. Coba waktu sebelum pensiun dia ini irit, bisa ngatur keuangan, saeutik mahi, loba nyisa. Sedikit cukup, banyak nyisa. Pasti suami akan percaya. Saya punya istri luar biasa, Masya Allah. Berapapun uang yang saya berikan, saya nggak tahu menahu, sudah. Tapi di saat-saat kepepet, nggak ada uang. Tahu nggak kepepet saya dulu, bukan kepepet. Saya mikir, aduh kita butuh mobil. Saat itu pakai motor butut, butuh mobil kalau. Carilah mobil. Yang berapa? 5 juta lah. 5 juta tahun 80-an. Ada di iklan, belum ada internet, di koran. Ini ada. Lihat. Ada uang? Ada. Ternyata ada 5 juta nih. Dia ternyata menyisihkan dari uang yang diberikan minimal sekian-sekian. Jadi gini, kalau ada uang 1.000. Kalau ada uang 10.000 dulu paling besar 10.000. Lalu langsung disembunyikan. Disebut nenden poho. Yang ada di tangan dia hanya receh. Begitu ada yang 10.000 dulu. Terus begitu. Sudah entah berapa tahun gitu. Dia nantang, cari mobil harga sekian. Ada uangnya tuh. Olohok. Terakhir beberapa tahun yang lalu. Bebelasan tahun yang lalu. Ibu saya rahimahullah menawari saya untuk memberi tanah. Berapa? 600 juta. Aduh. Tapi saya nggak ingin mengecewakan, gimana uangnya dari mana, bilang ke istri. Itu harganya pas ada. Kurangnya berapa, ada sekian. Sok aja lah saya ada uang segitu tuh. Dari mana ini? Tabungan sekian tahun itu. La ilaha illallah. Kalau orang kayak gitu percaya kita. Kalau di tangan kita habis, tapi di tangan istri tersisa banyak. Coba kalau istri kayak begini, suami pasti akan menyerahkan kepercayaan pengelolaan uang kepada istri, ya. Jadi itu anggaplah sebagai konsekuensi dari sikap kita yang kurang bisa mengatur keuangan ketika masih bekerja, ya. Coba belajar lagi. Kalau sudah begitu ya sudah, sabar, lapang dada, dan sadari mungkin kesalahan saya di masa lalu. Itu saja ya. Wallahu a'lam. Semoga tidak marah ke saya nih. Yang membuat tidak tenang, contoh saat ingin membeli sayur, si tukang sayur yang lewat, saya harus sedikit-sedikit minta kepada suami. Ya nggak apa-apa, minta saja. Ketika saya sudah berikhtiar mendoakan agar dikasih hidayah orang yang telah menzalimi saya dan anak-anak, namun terasa sekali di bayangan hati perbuatan zalim mereka. Ikhtiar ditambah lagi dengan menjalin silaturahmi, namun kenapa tidak bisa dekat lagi dengan mereka meski keikhlasan terus diikhtiarkan? Syukron. Jadi pertanyaannya apa? Mengapa? Oh tadi. Namun kenapa tidak bisa dekat lagi? Ya wajar. Karena sudah ada bekas keburukan.
dia zalim, dia jahat, kalaupun kita sudah islah lagi ada ganjalan, hambatan psikis, ya wajar ya. Tapi terus saja perbaiki hubungan, lama-lama juga mudah-mudahan bisa seperti dulu. Kalau ada orang yang pinjam uang ke kita, tapi khawatir uang itu tidak kembali, itu menandakan hati kita bagaimana. Dia pinjam bukan untuk kebutuhan pokok, tapi untuk buka usaha. Kalau karakter dia nggak bisa dipercaya, jangan dikasih, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Terakhir, bagaimana membedakan hati yang sudah ridho dengan takdir dan hati yang hanya pasrah? Udah tadi sudah. Ridho tidak wajib. Yang wajib apa? Sabar. Kalau hati sudah lelah baru pasrah, berarti sebelum pasrah dia tidak sabar. Itu yang enggak boleh. Sabar harus dilakukan di awal menerima musibah ya. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali bulan depan. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.